Businessman Opinion. Ya, Mitra Bisnis, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menangkap seorang jaksa bernama Azam Ahmad Aksa atas suap dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit sebesar 61 miliar rupiah. Azam diduga kuat bersekutu dengan kuasa hukum dua orang korban untuk hanya mengembalikan setengah atau hanya 38 miliar dari barang bukti yang disita dalam kasus tersebut. Nah, apa komentar Anda mengenai masih adanya penegak hukum yang malah melanggar hukum ini dan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan atau menguranginya? Silakan ke line telepon kami 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Ya, menurut saya yang investasi bodong ini memang patut disayangkan ya, karena udah banyak makan korban. Cuman menurut saya ya, kenapa baru yang ini ditangkap ya? Ini menurut saya agak kecil loh nilainya dibanding dengan investasi sebelumnya yang bodong juga, kayak mungkin Mbak masih ingat ya, apa Indosuria ya. Nah, Indosuria itu modusnya itu udah dengan apa? Udah modal perlindungan OJK aja masih banyak penipuan gitu. Jadi di saat itu akhirnya pemilik Indosuria dibebaskan. Nah, dana masyarakat itu triliunan yang disimpan di koperasi Indosuria itu. Terus yang sebelumnya itu ada lagi yang binomo. Nah, itu juga makan korbannya banyak. Padahal udah ada stempel OJK-nya. Jadi saya bilang pemerintah ini kayak menutup cuci tangan gitu, Mbak. Udah ada stempelnya OJK, terus habis itu ketika terjadi malpraktek atau kecurangan dan penipuan, akhirnya duit masyarakat dirugikan. OJK apa? Nggak ada bantuan apa-apa, nggak ada penggantian dana ke masyarakat. Itu menurut saya lemahnya segi investasi Indonesia seperti itu, Mbak. Terus yang kedepannya harus kita hindari itu ya kripto, Mbak. Kripto itu bahaya sekali. Di Amerika aja, di luar negeri udah banyak peretasan kripto yang sampai 1,5 miliar US dollar yang dirugikan masyarakat. Tinggal nunggu di Indonesianya aja nih. Jadi menurut saya tuh harus ditertibkan lah investasi yang nggak ada bendanya, nggak ada asetnya. Kayak kripto itu berbahaya sekali karena unsur penipuannya itu bisa merugikan masyarakat ke depannya, Mbak. Makan korban bakal banyak. Karena kripto itu uang yang nggak ada jaminannya. Beda dengan kayak saham ya, reksadana. Mereka ada obligasi gitu, ada jaminan dari pemerintah. Saham mungkin ada jaminan dari perusahaannya. Dia mungkin ada bagi dividen atau ada aset yang mungkin nanti seakan mungkin kalau misalnya tiba-tiba perusahaan itu bangkrut, dia setidaknya masyarakat itu ada penggantian aset yang dijual oleh likuidasi gitulah, Mbak ya. Tapi kalau kripto itu bahaya sekali menurut saya. Jadi binomo, terus Indosuria, terus sekarang Fahrenheit, kedepannya itu masih banyak yang perlu dibenahi ya untuk investasi Indonesia ya, agar tidak merugikan masyarakat. Itu aja, Mbak. Gini ya, kalau mau solusi itu sebenarnya udah cut generation. Itu udah paling benar. Artinya kepolisian, kejaksaan itu semua dibersihkan. Saya kira tidak ada satu orang pun yang berani menggaranti bahwa aparat penegak hukum kita itu 90% bersih. Saya kira 90% kotor, bukan bersih. Dan korupsi itu sudah kemana-mana. Pengusaha juga terpaksa nyuap karena minta disuap. Jadi semuanya itu sudah terlilit seperti kawat berduri dililitkan di kaki kita. Gimana caranya kita jalan? Jadi yang benar itu adalah buang semuanya, ganti baru semuanya. Mending bodoh tapi mau belajar. Mending bodoh tapi bersih, kerjanya walaupun 1 inci tapi bisa dinikmati. Lah, contoh ya, kalau di ngomong itu jaksa ya, nggak usah ngomong jaksa lah,
barusan ini siapa, partai apa yang menyuap terus ketahuan tapi yang disuap lari karena sudah dapat info kalau dikuntit KPK. Akhirnya pengadilannya kalah, ya, terka sendiri, oke. Terus dari dulu kan saya udah ngomong, kok lucu ya Pak Jokowi ini punya cita-cita kilang minyak itu diperbanyak, penyulingan diperbanyak supaya tidak impor. Tapi kok impor terus sih? Kenapa sih SDM-nya itu gimana sih? Terus nggak taunya kan SDM-nya CS-an dengan ketua KPK. Lah, ada berita lagi, Bais bongkar ribuan tabung melon yang bekerja sama dengan pemerintah, dengan Pertamina dan Dispendak Sumatera Utara. Terus yang di Jakarta, di pinggirnya Jakarta situ juga banyak kan ribuan melon itu yang dibongkar di satu gudang kayak gitu-gitu. Jadi semua yang subsidi atau semua yang ada disparitas harga itu pasti dikorupsi, nggak mungkin nggak. Itu udah pastilah, udah gitu aja. Sekarang bayangin aja, lagi ada juga kan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 bahwa kalau jaksa diproses hukum harus minta izin jaksa agung, hehehe. Terus gimana ceritanya kalau nggak sedunia Indonesia ini korupsi semua, orang gurunya aja korupsi. PIP, dana PIP udah baca kan, di PGRI, di Cianjur, di Cirebon, pokoknya banyak deh sampai bertahun-tahun. Nah, balik ke Pertamina. Yang saya dengar Pertamina itu dirutnya Rike itu kalau butuh sesuatu ordernya kepada partai. Terus ada lagi yang mana kenapa kok jadi heboh padahal cuman seorang sekjen? Karena tidak berhenti sampai di situ. Ada transferan dana kepada partai untuk penyulingan ini. Jadi nggak usah heran kalau 5 tahun tertutup rapat. Setelah Menteri ESDM-nya ganti, berngangalah KPK-nya juga ketuanya diganti. Dan ketua KPK ini saya berharap sih baik-baik saja. Nah, Ahok di podcast itu udah rame-rame kan. Pokoknya saya jadi saksi, saya punya data. Kalau misalnya sidang, asal yang penting sidangnya terbuka. Oke, fine. Dulu Ahok kan kayak gitu pada saat dinaungi oleh Partai Gerindra. Dan oleh Partai Gerindra kan tidak dipecat. Bahkan sampai dia berantem oleh siapa aja, dengan siapa aja, dan bahkan memenjarakan sesama Partai Gerindra. Kan Ahok nggak dipecat. Lah sekarang berani nggak Ahok bantu itu kejaksaan untuk beredel semuanya, karena sudah jelas ada jenderalnya, ada tentaranya, ada partai, ada mafianya. Jadi Ahok berani apa enggak? Kalau berani sono lah ke kejaksaan. Ayo deal sama gua, daripada gua dimaki-maki di sosial media. Ini banyak yang maki-maki Ahok gitu. Lu jadi komut tapi bawa lu yaitu komisaris saja. Lu komisaris utama, dia komisaris saja. Lu bisa nggak tahu gitu, sampean orang-orang sampai udah ngomong kayak gitu yang inisial ES. Nah, sekarang daripada Ahok dimaki-maki, daripada Ahok di podcast kanan kiri atau di TV kanan kiri teriak capek deh. Mendingan ke sono, ke Jaksa Agung, jangan berikan data, oke?
Saya juga nggak nyuruh Ahok percaya sama aparatur negara. Jadi kita kepengen membuktikan apa benar Ahok berani. Nah, kalau berani bekerja samalah, nanti datanya dibuka di pengadilan. Pengadilannya Ahok kan udah ngomong terbuka. Iya, saya juga setuju terbuka. Nah, berani enggak? Kalau berani gampang kan, Ahok bukan orang bodoh kan. 2, Prabowo. Kalau sampai anak Rizal Halik keduanya masuk minimal itu, saya berharap Prabowo terusin ke partainya sekalian dan jenderalnya. Kenapa? Karena Rizal Halik itu kan dulu pada saat Prabowo dukung Prabowo. Lah, kalau sekarang Prabowo berani juga membredel anak Rizal Halik dan beneran memenjarakan, membersihkan, maka kita masih punya harapan sedikit, bener nggak? Itu ciri-cirinya. Jadi saya tidak membela pemerintah, tapi saya membela orang yang memang benar bisa atau berani. Kalau enggak, koar-koar di podcast doang seperti itu. Oh, seperti itu. Bekas koruptor, bekas orang partai koruptor yang sudah dipenjara, bekas menteri koruptor yang sudah dipenjara, dan dia koar-koar di podcast. Nggak taunya kemarin saya ketemu teman saya orang Australia. Di Australia itu ternyata ini kaplingan partai apa, ini kaplingan menteri ya. Makasih. Iya, itu sudah tidak mengherankan ya, di mana ada oknum jaksa atau oknum hakim atau oknum penegak hukum yang lain, polisi, KPK misalnya, oknum itu dia justru membantu si tersangka koruptor, membantu berbagai macam cara dari apa yang diminta si koruptor. Mestinya ada deal dulu sebelumnya nih, di belakangnya ada pertemuan dan deal dulu. Itu memang dari waktu saya masih aktif dan pensiun dini tahun 2002 itu saya sering itu menangkap oknum seperti itu, pernah gitu ya. Dan itu memang terjadi di pengadilan kita. Entah oknum jaksanya, entah oknum hakimnya, atau yang lain itu dipecat benar-benar waktu itu. Cuma saya udah gak aktif lagi saya. Dan ternyata masih terjadi itu dari zaman Orde Baru dulu ada sampai zaman kemarin mana Joko Widodo. Ternyata masih ada lagi. Nah, ini memang pengadilan kita kalau mencari kejujuran itu sulit. Karena apa? Karena rata-rata kalau melibatkan uang besar itu pada nggak tahan godaan oknum-oknumnya ini, apalah majelis hakimnya, apalah itu kejaksanya, apalah itu KPK-nya, apalah itu polisinya dan lain-lain, kalapasnya bahkan. Kita tahu itu di Indonesia. Yang jujur ada sih memang aparat dari majelis hakim, jaksa dan yang lainnya, tapi kan jumlahnya kan sedikit kemungkinan. Kenapa saya bilang begitu? Banyak yang oknum. Karena kejadian ini nggak pernah berhenti, Mas. Dari zaman Soekarno kali, Mas ya, udah ada ya. Lalu zaman Soeharto presidennya, lalu sampai sekarang itu kok dia berkali-kali ganti pemerintahan kok, 8 kali kalau nggak salah ya. Oh, masih begini-begini aja. Kok kelihatannya mereka tidak takut. Itu kan sebagai aparat penegak hukum harusnya menegakkan hukum, bukan berbuat sebaliknya malah join nego sama penjahatnya. Tapi dalam prakteknya, Mas, sehari-hari, jangankan kasus masuk ke pengadilan, kebanyakan kasus yang diselesaikan di luar pengadilan itu sudah nego dulu dan dibawa ke pengadilan. Itu ada di tertentu melibatkan uang banyak atau mungkin ya hasil paksaannya orang berkuasa, karena yang penjahatnya ada saudara orang berkuasa. Itu mereka nggak sampai pengadilan, Mas. Itu di daerah sering terjadi, di kota aja pernah. Inilah negara kita, Mas. Makanya jangan heran kalau orang kecil, orang menengah bawah itu dari zaman dulu, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang itu viral dulu, Mas, untuk bisa dapat keadilan. Jangan heran, karena kalau pengadilan sudah dijadikan ladang bisnis, maka yang bisa lancar dapat hukuman ringan ya orang yang punya duit dan yang berkuasa. Yang menengah bawah butuh viral dulu, Mas, baru dapat keadilan. Jadi melanggar hukum tajam ke bawah, ke atas dan segala arah, dan juga harus viral dulu dapat keadilan. Itu ciri khas penegakan hukum kita. Dua-dua itu benar. Dibilangin masyarakat banyak masalah itu kemungkinannya. Jadi kalau teh ya tembak,
Kalau mati, tembak mati ya, ke satu. Kedua, kalau diganti, mesti ganti yang muda-muda. Muda semuanya orang dalam juga percuma. Iya dong, apa-apa orang dalam. Anak muda dalam baru bisa. Belum tentu yang pintar-pintar di luar dicomot. Sama aja, Pan. Iya dong, kalau ambilnya anak si A, anak si B yang dia kenal semua, apa gunanya? Anak muda juga. Jadi hukum itu ya namanya apa ya? Duitnya gede, hukumnya jalan. Kalau duitnya kecil, hukumnya nggak kepake. Gitu aja deh. Udah dilantik, dibawa sumpah sama agama masing-masing, tapi tetap aja perbuatannya dilakuin seperti itu. Memang namanya nih korupsi ini sih, aduh luar biasa aku bilang deh. Nah ini pertanyaan saya dulu deh ya. Oke lah, ini kan jaksa kan terlibat suap, tersangka. Nah, pejabat-pejabatnya kan pasti juga ngelakuin korupsi. Nah, itu uang yang dari hasil korupsi itu dikemanain pertama-tama. Harusnya ya, kalau pemerintah pikiran smart, itu uang hasil korupsi itu harusnya dipakai untuk apa? Pembangunan. Seperti apa? Jembatan-jembatan itu yang di tempat kecil aja, ada banyak anak kecil aja mau ke sekolah aja nggak punya fasilitas seperti jembatan dan lain sebagainya, malah nyebrang sungai. Satu itu. Kedua, kan banyak juga program-program yang seperti apa, makan isi gratis. Nah itu harusnya dipergunakan. Ketiga, bayar utang ke negara. Kan utang kita di negara kita berapa sekarang? Berapa triliun? Berapa ribu triliun? Nah harusnya pemerintah juga harusnya bikin satu satuan khusus untuk bikin rekening itu untuk kas negara itu, agar transparan, semua rakyat bisa lihat. Nah sekarang ini terlibat lagi suap. Kemarin itu timah 300 triliun. Nah sekarang yang ini yang baru-baru heboh ini Pertamina, ribuan triliun juga ini korupsinya, merugikan negara banyak. Nah ini sekarang suap jaksa. Wah, ini kayaknya negara kita ini bukan makin sakit lagi, ini makin kritis ini. Aduh. Dan juga kan tadi kan sempat tanyain apa langkah pertama, apa solusinya supaya bisa ada hal gini biar bisa nggak ada. Ya kalau saya sih jawabannya paling singkat aja, hukum mati. Itu aja. Ini rame lagi nih, kan korupsi lagi kan. Betul. Nah ini kali ini yang kena jaksa. Kemarin itu ada Mahkamah Agung kan. Ini masuk ke ranah korupsi di lingkungan hukum ya, yang yudikatif. Dunia yudikatif yang mestinya kita jadikan pegangan. Ya ini sekarang Indonesia masyarakat nggak punya pegangan sama sekali. Coba lihat aja DPR korupsi, pemerintahan apalagi kan sekarang yang dia harusnya mengadili, memutuskan dan adil-adilnya korupsi juga. Artinya apa? Nggak ada lagi. Indonesia ini sudah selesai, sudah semuanya sudah masuk ke dalam ranah korupsi walaupun dikatakan ini oknum, tapi kan sebenarnya menurut saya di Indonesia ini yang tertangkap korupsi itu ya sial istilahnya. Saking masifnya korupsi itu, jadi gila banget. Pokoknya yang ketangkap ya sial aja, oknum. Kalau nggak ketangkap ya syukur. Nah itu problem. Yang kedua, hukumnya kalau cuman begini, saya ingat dulu ya, ada pernah orang jaksa juga yang terlibat seperti ini, hukumannya 4 tahun, tapi setelah itu sekian tahun sudah keluar. Lah apa nggak ada efek jerahnya? Memang nggak ada efek jerah. Orang nggak takut sama korupsi karena dia tahu ya korupsi nggak menakutkan bagi aparat seperti mereka, karena mereka tahu mereka kan dilindungi oleh teman saya sendiri, hukumannya akan diringankan. Lah terus apa dong? Rakyat aja yang curi ayamnya dihukum berat, yang lain semua enggak. Setelah itu lihat aja nanti yang kemarin jelas-jelas sudah dihukum tuh, malah di luar makan dengan istrinya. Lah opo iki negara konoho iki, waduh. Ya ngelus dada aja. Kalau saya sekarang Pak Bini orang korupsi di Indonesia ini dalam hati, aduh mudah-mudahan enggak triliun aja.
Aduh. Dulu kan mainannya miliaran, sekarang triliunan. Betul. Ratusan triliun, waduh, mabuk dah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke. Buat para pendengar yang sedang menjalankannya. Ibadah, betul Pak. Ya. Yang kedua, ini jaksa tersangkut apa tadi? Korupsi ya? Suap Pak. Dia Suap, uang sitaan nggak dibalikin semua gitu kan? Oh, kenapa baru sekarang diangkatnya Bung Wir? Nah itu dia baru ketahuan kali. Kayaknya udah dari dulu begitu tuh. Jangan aja jaksa yang hakim aja semua ini tersangkut suap, tersangkut korupsi. Itu udah budaya kita. Kalau nggak gitu nanti ini aneh malah. Polisi, jaksa, hakim, pengacara semua udah biasa dengan suap menyuap. Sudah membudaya dari zaman dulu. Makanya kita susah, apalagi nanti kasus Pertamina nih, wah lumayan nih ATM-nya merajalela nanti. Nah, benar. Itu kelas kakap tuh. Itu aja Hotma dari Singapura ngomong udah jelek-jelekin Ahok, mungkin kan dia mau dapat order, ngarepin order yang besar. Itu data-datanya tuh begitu tuh Bung Biar. Ya kita lihat aja lah, namanya rakyat kecil. Dan perlu diingat kalau ini misalnya kita punya teman ditahan gitu ya, dan sehingga kalau ke kantor polisi itu kan harus bayar, yang bayar yang ditahan. Kalau di kejaksaan itu ada pos 3 tuh, 3 pos itu harus bayar semua. Ngeri itu. Waduh. Kalau di tahanan Cipinang misalnya, itu kecil cuman sekali, tapi waktu keluar bayarnya. Kan kita bisa bedain mana besar, mana ini ya kelasnya polisi, jaksa dan hakim. Justru di kejaksaan ini paling besar. Kita udah bayar, kalau cemburut aja itu petugasnya. Gitu. Serem kalau di Polda itu ya kita persaudaraan lah. Jadi nggak tertekan oleh kejaksaan, wah itu orang yang nggak mau senyum sama sekali. Nah itu contoh soal aja. Jadi ya menurut saya biasa, itu udah budaya mereka. Kita berdoa aja mudah-mudahan ada itu malaikat yang membantu kita. Siap. Ya, ini kan puasa jadi agak religius. Agak religius Pak. Iya. Itu gue jamin bukan negara kita, itu pasti di Konoha bro. Kalau di negara kita nggak ada model beginian, cuma ada di Konoha bro. Lo tau nggak Konoha yang terjadi itu apa? Pejabatnya nipu rakyat, Petra itu cuma di Konoha. Negara kita Indonesia emas bro, ya targetnya 2045, korupsinya bersih bro negara kita mah. Ini di Konoha rusak nih negara sebenarnya bro, enggak. Alhamdulillah lah negara kita nggak kayak Konoha ini bro, enggak. Kalau negara Konoha itu direktur anak perusahaannya aja sampai punya rumah 120 miliar bro di Menteng bro. Set. Yang korupsi itu bro. Itu rumahnya 120 miliar itu bro di Menteng bro. Anak perusahaan. Bapak perusahaan gua kagak tahu deh tuh. Ya nggak nilainya berapa? Ya nggak. Cuman kalau negara kita pejabatnya bersih semua. Jadi hidup pejabat rakyat anggota DPR itu sederhana. Kalau di Konoha itu mewah-mewah bro. Korupsinya udah triliunan itu mah bro. Ya nggak. Kita jangan ngikutin negara Konoha kalau mau maju, ya enggak. Kita udah lemes ngomongin di Indonesia, jadi gua udah dah, gua mah begini aja. Gua pengen cita-citanya jadi negara maju. Kalau kata Presiden Indonesia nih ya, kita bentar lagi nyalip Inggris sama Jepang bro. Iya. Kalau Konoha mimpi mah masih gelap bro, ya enggak. Mimpi aja gelap ya enggak. Gua tanya mimpi lu warnanya apa? Gelap kan? Ya enggak. Hitam putih, ya enggak. Nggak jelas warnanya, ya enggak. Semua ditipu kalau di Konoha. Barahan yang baru apa? Emas antam pun dioplos bro, palsu. Pertama palsu, ya enggak. Emas pun palsu ternyata lo bro. Wih, pemainnya tuh pejabat-pejabat Konoha tuh semua tuh, ya enggak. Itu cuma ada di Konoha ya. Oh, nggak ada negara kita di Konoha itu bro. Gua kasih tahu. Kita nontonin itu negara Konoha sambil kita berdoa semoga negara kita nggak ngikutin kayak begitu. Amin. Iya.
negara kayak begitu mah susah majunya. Kalau negara kita gampang majunya, pejabatnya bersih, ya nggak? Kita itu gini, semoga dikenain ajab, ya nggak? Yang model-model begitu, supaya pejabat kita tuh pada berpikir, oh iya, jangan deh yang model begitu, jangan kayak Konoha yang gini, dia bilang, rugi lu jadi pejabat, gua jadi pejabat di sini kan makin kaya, emang kayak lu, ada yang begitu, enggak? Makanya kayak gue bisa main sama mafia itu, enggak? Mafia Pertamina di Petra, enggak? Kan makin tajir melintir loh, enggak? Kartel-kartel sembako, kartel mafia illegal logging, cuman pejabat Konoha tuh yang bisa begitu. Yang bisa. Negara kita maju 2045, Indonesia emas, alhamdulillah. Ya, makasih bro. Kalau yang sudah diputus hakiman para koruptornya itu semua dia punya tanda kelulusan sekolahan pendidikannya itu dicopot, cabut semuanya. Iya. Karena nggak ada lah pendidik sekolah guru yang ingin melahirkan para koruptor tuh. Nggak ada. Sekolah betul. gila itu kalau ada kayak gitu. Nah makanya dari itu tanggung jawab dari para pendidiknya. Untuk itu dia cabut ijazahnya semua. Iya. Dari SD sampai ya terserah, kalau dia dapat profesor ya negara yang cabut. Semua pokoknya dia punya titel itu dihapus semua. Dihapus semua. Kalau perlu dimiskinin ya Pak ya. Ya, jadi kalau bagaimana nanti dia kalau kerja ya itu tanggung jawab dia sendiri lah. Iya bener. Nggak pusingin. Kenapa dia bikin? Dia salah sendiri. Kalau itu kan dari kecil dia bagaimana dia mau sekolah lagi dia ujian lagi. Silakan kalau dia mau ngambil lagi. Begitu kalau dia mau ya kolek SD, ijazah SD, dia pergi ke SD ujian sana. Atau kalau dia pikir dia udah lebih pintar ya udah mau ambil langsung sarjananya, silakan pergi sana, bayar sana uang ujiannya apa segala macam. Silakan dia ulang, kalau dia nggak lulus ya ulang lagi. Gitu. Baik kalau begitu. Itu agar karena dengan demikian itu memalukan ya pendidikan yang itu kesarjanaannya itu. Itu semua kebanyakan dari universitas negeri itu. Ya, itu memalukan itu. Masa melahirkan koruptor. Kan itu disumpah sebelumnya juga. Maling keluarnya. Gimana itu? Bosen ngomongin koruptor. Maki-maki koruptor. Enak. Sekarang gua beda sendiri, gua mau di pihak koruptor aja dah. Bosen. Terus gimana? Jadi teman saya itu kena KPK di penjara, salah satu penjara besar di Jakarta. Saya berkunjung. Waktu saya berkunjung, buset, semua makanan bintang 5 ada di situ. Buset. Waduh, waktu lagi makan, kebetulan di situ ada salah satu mantan Menteri Agama, Ketua Umum Parpol ketangkep. Saya nggak usah sebut namanya, semua udah tahu. Dia bilang apa? Gua nggak nyangka ternyata di sini lebih enak daripada di luar, katanya. Ngeri. Jadi Om Ben, kita udah nggak waktunya lagi ngomongin koruptor. Kita ngomongin sekarang nikmatnya jadi koruptor sehingga negara ini tidak pernah beres. Begitu loh. Jadi yang kita omongin bagaimana surganya jadi koruptor. Untung ada Bambang Pacul. Kan dia ngomong, dia mewakili fraksi terbesar di DPR yang menguasai selama 10 tahun. Dia menceritakan bahwa posisi undang-undang TPPU dan perampasan aset itu bukan posisinya presiden, itu posisinya di DPR. Benar. Dan dia menyampaikan kepada Mahfud MD, waktu itu sebagai Menko Polkam mewakili pemerintah meluncurkan untuk undang-undang TPPU. Oh, nggak bisa. Kita si Korea tergantung sama bos di atas.
Kan gitu. Iya. Jadi kalau ada jaksa, oknum ini, polisi, oknum segala macam oknum-oknum itu mereka melihat bahwa pintu terbuka lebar-lebar dikasih di negara ini oleh penguasa. Kalau Jokowi kan bukan ketua partai, nggak ada domainnya di situ untuk menggolkan itu. Jadi saya pikir ini Pak Prabowo posisinya double, dia ketua partai, dia presiden. Iya. Nah, jadi kita nggak usah ngomongin negara, nggak usah ajarin ikan itu berenang, gitu. Yang jelas kita jelaskan aja nikmatnya korupsi. Selain di dalam penjara, undang-undangnya juga jelas. Nah, usul saya jangan kasus korupsi karena terlampau banyak, Om Ben. Coba dibuatkan viral sekali-sekali kasus orang jujur di negara ini, karena kasus itu harus dikit, kasus orang jujur. Nah, itu yang diomongin. Terima kasih. Nggak ketemu, Pak. Terima kasih. Oke lah, kita harus melihat belakangan ini banyak perkara-perkara korupsi yang muncul. Kita anggap di balik ini kenapa munculnya, kita nggak usah pusingin, tetapi kita anggap ini sebagai momentum untuk kita suarakan lebih kencang lagi. Iya, betul, Pak. Inilah momentumnya supaya Pak Prabowo dengar bahwa di masyarakat itu sebenarnya gerah banget nih. Iya. Ini udah kayak lagi musim panas, jam 12 siang kita jalannya di bawah terik matahari. Kita udah gerah banget. Saya nggak tahu latar belakangnya apa, kok belakangan ini muncul terus ya. Jaksa juga getol amat nangkapnya, gue juga heran, ya kan? Yang tadinya nggak kesentuh, tetapi belakang ini naik terus ke permukaan. Iya, betul. Iya kan? Nah, kita sekali lagi lah, kita ingatkan Pak Prabowo, ini masyarakat ini semua ini pemerhati. Ini sedang melihat dan melihat lagi yang sungguh-sungguh apa tindakan Bapak untuk mengatasi, minimal memperbaiki. Kita tidak berharap Pak Prabowo menghilangkan korupsi, karena sesungguhnya korupsi itu ataupun koruptor itu nggak ada, bro. Kalau koruptor itu ada, itu waktu ketangkep. Koruptor. Kalau nggak ketangkep kan nggak tahu, makanya koruptor itu nggak ada. Kenapa sih kita punya suaranya kenceng banget? Jadi Pak Prabowo dengarlah. Saya berharap mudah-mudahan yang beliau bilang kembalikan uang itu, kalaupun dengan diam-diam itu, saya berharap beliau itikadnya baik. Itikat baik menggunakan cara apa? Menggunakan cara yuk kembalikan melalui instrumen yang akan disiapkan oleh pemerintah. Caranya entah TA, caranya entah apa, itu menurut saya bisa dilakukan karena kita itu perlu dana pembangunan, perdamaian nasional lah, kita bilangnya. Kalau bahasanya terlalu terlalu halus ya udahlah. Tetapi saya perlu menyampaikan lagi, mengingatkan dan menekankan bahwa itu harus disertai dengan pengesahan undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik dan pengaturan uang kartal. Itu perlu sekali karena tindakan korupsi sekarang itu selalu menggunakan uang tunai. Jadi pengaturan uang kartal itu harus diperketat. Ini seperti Bambang Pacul pernah bilang. Kalau itu dilakukan, kita mau pakai uang pakai cara apa? Mana mungkin kita transfer kan gitu kan kira-kira. Jadi tandem antara memberikan pengampunan dan undang-undang yang untuk hukuman yang seberat-beratnya apabila terjadi lagi. Setuju. Jadi ini harus tandem, nggak boleh berdiri sendiri. Dan saya yakin juga tidak akan disetujui undang-undang ini kalau hanya itu aja. Jadi yang status quo ingat, kita punya keyakinan Prabowo mau memperbaiki negara ini. Mungkin beliau saat itu juga dengar begitu banyak suara di masyarakat
bahkan sampai seorang Ahok emosinya kembali lagi muncul, meledak lagi. Apakah beliau disalahkan waktu dulu kenapa nggak ngomong? Mungkin juga nggak bisa. Jadi saya pikir negara ini perlu kesepakatan bersama lah. Yang legislatif duduk dengan eksekutif. Supaya apa? Supaya yudikatif melihat keseriusannya. Sehingga selanjutnya mereka yudikatif itu hakim-hakim semua juga kerja dengan hati. Dan kita berharap sangat ada perbaikan ke depan. Setuju. Kita ingin Prabowo setelah mendengar beberapa kejadian yang puncaknya di Pertamina ini, beliau harus mengeluarkan statement dalam waktu dekat. Dan statement itu menjadi sinyal yang sangat kuat untuk perbaikan Indonesia ke depan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan turunannya itu korupsi dan sebagainya. Juga lanjutannya kepada birokrasi supaya kerjanya lebih benar. Jadi saya tetap menggunakan bahasa Basuki atau Pak Ahok, kepala lurus, anak buah nggak mungkin berani menyimpang. Jadi Pak Prabowo ini saatnya melakukan eksekusi yang untuk 2045 Indonesia emas ke depan. Jadi saya kira gitu aja, bro. Bukannya ya mau kepo ya. Saya punya paman pengacara almarhum itu ya Kevin, mungkin orang tahu ya. Dia kan zaman Orde Baru. Dia bilang perlu pengacara juga banyak rese, tau nggak? Mereka jadi itu. Maka dia bilang, Pak Jensen, lu kalau ada masalah hukum, lu nggak usah pakai pengacara. Lu sebut sama saya, lu sebutin apa yang terjadi menimpa kamu di depan hakim atau jaksa. Masalah mereka, apakah mereka nurani benar atau hukumnya, itu nggak usah pakai pengacara. Buang-buang duit katanya. Itu pesan saya ya. Yang kedua juga saya lihat masalah Ahok juga ada permainan kok, benar nggak? Saya kan pasti ada permainan, kata mainnya pakai penguasa, tau nggak? Hukum kita susah Anita dari dulu, bukan sekarang, zaman udah lama begitu Anita. Saya usul bagi mereka yang hukum, so mereka jembak ini Cupak C, tau gak Cupak C kan? Cupak C. Iya, Cupakai. Itu kan dewa babi. So mereka jembak, udah jembak suka kasih makan satu piring bipang. Dia itu semua mereka kong kali kong, mereka udah tahu malu. Yang mau dibilang apa? Memang kita budaya kita ada begitu. Saya usul sudah nyembah Cupak C, dewa babi, so makan satu piring bipang depan umum, mungkin bisa rubah pikiran mereka, Dita. Ya sekarang ini yang pengelola negara ini sedang berpacu nyari uang mereka, berpacu satu sama lain mencari uang karena lahan empuk di negara ini. Mereka diamanatkan oleh rakyat, diseleksi oleh rakyat untuk mengurus negara ini, untuk mensejahterakan rakyat ini, tapi hanya pertamanya saja. Pas sudah berjalannya mereka akan melihat-lihat siapa-siapa yang bermain, akan saya ikuti. Masa dia dapat ini, dapat itu, aku nggak bisa dapat, aku harus dapat. Daripada aku puluhan tahun bekerja, belum tentu aku dapat mobil. Mobil Alphard ya kasarnya, yang satu aja deh. Nah, jadi kata kuncinya kembali lagi saya bilang, ini korupsi, kolusi, nepotisme di Republik ini sudah merajalela, Mbak. Udah nggak ada malu-malunya, sudah ada tidak takut, dan sudah tidak ada yang disegani. Sama semuanya. Jadi kembali lagi saya bilang, kita lihat dagelan-dagelan selanjutnya. Begitu saja, Mbak. Makasih. Iya, gregetan. Tapi emang pembahasannya udah berulang kan, sama aja kan. Ini ya kaitan dari goodwill-nya si orang nomor 1 hari ini. Malah kita sepakat kok kemarin kalau perlu emang harus hentikan satu generasi gitu, nggak ada pemerintahan satu generasi, harus dicoba kayaknya. Karena emang saya rasa seorang jaksa ya, dengan kapasitas hari ini dia sebagai di posisinya, dia nggak mungkin tanpa ada pengawalan lah kan, tanpa ada kepercayaan sampai harus melakukan yang hal di luar seharusnya. Ya nggak sih? Ya kita kan di semua birokrasi itu begitu. Artinya emang hari ini penyelenggara pemerintah ya harusnya harus beda pola. Dari perekrutannya retreat mungkin berbeda dari yang tahun sebelumnya. Cuman kalau materinya sama,
nggak ada pengawasan di proses berjalan, ya saya rasa amin lagi nantinya semuanya ngikut. Begitu sih. Dunia ini udah sedemikian rupa, kita jangan kebawa emosi. Ngomong boleh galak ya. Mereka bukan nggak tahu semua teorinya. Iya. Jadi kita kalau masih ngomong, wah kita berharap Pak Prabowo begini begitu, menurut saya itu bullshit. Dia sudah menyatakan saya akan melanjutkan pemerintah sebelumnya. Nah, pemerintah sebelumnya itu apa? Ya sumber masalah kan gitu. Jadi jangan berharap banyak. Itu mau dia mantan jenderal kayak apa nggak berani. Karena hadapannya itu the whole system, ya, dari atas sampai ke bawah semua udah begitu. Anda begitu berani menggoyang, langsung kecopot tuh, jabatan hilang, bisa-bisa masuk penjara. Jadi sekarang ini zamannya adalah Anda orang jujur disebut bego, Anda bego, ya. Yang licik-licik disebut pinter. Nah, dunia sudah begitu, ya. Post-truth itu begitu. Kita ngomong yang benar-benar ini nggak ada gunanya. Mereka buktikan dengan kemenangan 58% kok. Caranya apa? Bansos. Jadi ini bansos ini nyebar duit ya, akan berlanjut. Paling harganya lebih mahal aja. Jadi kalau sekarang kemarin itu 200.000, mungkin nextnya 500.000. Jadi sekarang tugasnya adalah kumpulin duit buat next. Nah, Anda mau korupsi kayak apa? Santai, yang penting Anda dukung saya, aman deh, gitu. Cuman sayang sekali Om ya, itu si jaksanya kok bodoh sekali ya. Dia korupsi cuma 10 miliar ketangkep pula, aduh. Kalau malunya zaman sekarang ya, mohon maaf ya, uang 10 miliar itu udah kayak apa ya, udah nggak begitu berharga lah. Buat beli lampu aja kurang loh itu. Dari itu udah gitu dibagi 3 bulan. Iya, dibagi 3. Iya, nggak lapor, nggak ketahuan gitu ya. Aduh, cuma gitu. Kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung lah. 10M itu aduh, buat hidup aja kurang, belum nanti buat bayar sama temen jaksa juga. Belum yang hakim. ketahuan. Bener. Karena belum terproses di penjara, hidup penjara habis deh, nggak dapat apa-apa. Kalau mau korupsi bayar yang agak gede-gede kayak pada Pertamina itu loh, kan sampai ratusan triliun itu. Itu bisa 7 turunan Om itu. Kalau saya dihukum 5 atau 4 tahun sih mau, saya ratusan triliun. Iya ya. Cuman gini, itu kan sayang sekali ya, karena kan saat ini kan institusi kejaksaan mulai lebih diandalkan dibanding KPK atau kepolisian, ya kan. Benar. Cuman kenapa harus dikotori dengan oknum-oknum yang receh kayak gini gitu loh. Kalau mau kalau mau bermain bisa, mungkin jangan sampai ketahuan lah. Kalau kira-kira ketahuan, jangan dulu, ditunda dulu, nanti kalau tunggu kira-kira suasana sudah agak ya beberapa tahun mendatang itu barulah boleh korupsi lagi. Sekarang kan Kejagung ini kan lagi sedang wangi-wanginya, jadi jangan sampai dikotori dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai nanti para petugas Damkar atau Satpam BCA yang turun tangan mengusut kasus korupsi. Iya, bisa jadi tuh ntar. Polisi udah nggak dipercaya, KPK udah nggak dipercaya. Sekarang Kejati aja, Kejaksaan Agung udah nggak dipercaya juga, ada hukum jelek kayak gini. Saya sih setujunya itu kalau mungkin hukuman mati bagi para koruptor tuh nggak dilaksanakan dengan alasan melanggar HAM apa segala macam. Biasanya sih kalau tega sih ya ikuti hukum zaman Bahola aja Om. Potong tangan. Iya benar, itu kan ya udah nggak apa-apa ya, nggak membunuh kan itu ya. Enggak mau, jadi hidup lumpuh aja, belum menikmati siksa lumpuhannya akibat perbuatan dia. Bayangkan Om, kalau dia korupsi itu kan banyak orang dirugikan. Iya, betul. Kerja, keluarga pekerja, anak kerja, orang tua, istri segala macam. Dia nggak mikir berapa ribu nyawa yang harus dia korbankan demi kepentingan dia sendiri, kan sayang sekali gitu. Menurut saya sih ya, kalau memang terbukti para aparat hukum yang melakukan korupsi, kalau bisa hukuman itu dimaksimalkan 3 kali lipat atau 5 kali lipat gitu. Jadi misalnya siapa kemana tuh yang suaminya penyanyi si Muiz ya? Iya, Harvey. Itu Harvey Muiz ya, itu cuma dihukum 20 tahun penjara. Mungkin kalau hukum bisa dihukum ya 60 tahun atau 100 tahun lagi. Jadi kalau perlu kremasi penjara aja sekalian Om.
masalah di Indonesia ini, kata Pak Ahok ini nggak salah, hanya korupsi aja itu, masalah korupsi. Kalau korupsi bisa bersih, Indonesia itu sejahtera, Iya orang sih. miskin. Betul. Hukumnya nggak bisa ditegakkan. Jangan yang Bapak yang pertama telepon itu Pak Gundolo ya, itu yang potong jari, itu nanti melanggar HAM segala macam, hukuman mati memang sulit dilakukan, tapi dimiskinkan aja, harta dikorupsi dikeluarin semua, diambil semua, dimiskinkan aja semua, itu bikin dia kapok. Kalau nggak tegak begitu, mana mungkin ini orang-orang gedean semua terlibat di dalamnya, Pak. Iya, betul. Oke, terima kasih. Saya lihat itu apa saja Mas, jaksanya itu yang ketangkep lagi apes. Iya. Kita tahu bahwa permainan jaksa, hakim dan lain-lain sebagainya itu selalu ada main dengan tersangka gitu loh. Nah ini ketahuan, hanya ketahuan baru ya karena dia apes. Selama ini kan banyak kita lihat yang harusnya dihukum mati. Tidak dihukum mati, harusnya dihukum seumur hidup, tidak dihukum karena ya diputerbalikan hukum itu oleh mereka-mereka yang udah dapat duit. Terima kasih. Ya itu oke. Kalau saya pikir hari-hari sarapannya selalu korupsi terus ya. Iya. Nggak ada menu lain Indonesia ini korupsi betul-betul sampai saya pengen menu yang lain gitu loh, jangan korupsi. Sekali-sekali bahas kayak siapa ini yang bisa ditonjolkan atau siapa yang bisa dipromosikan yang bisa memberantas korupsi ini, misalkan harusnya begitu ya. Cocok siapa? Iya, jadi ada solusi lah ya, tidak hanya bahas-bahas doang, tapi ada solusi ke depan bagaimana supaya bangsa ini bisa meminimalisir setidaknya begitu. Contohnya, ayo kita mungkin Bas FM bisa bantu, ayo kita dorong nih, kita bantu promosikan nih yang namanya Pak Ahok, Bu Susi. Orang-orang yang sudah terbukti kompetensi juga, banyak track record yang positif, bagus-bagus. Itu ayo kita promosikan untuk kita supaya si presiden sekarang ini tidak menggunakan lagi seperti misalkan orang-orang yang nggak bermutu, betul ya, yang mana titipan partai hanya saja mengotori lah kayak gitu. Contoh nih Bahlul yang kemarin itu, nah terus kemudian apalagi wapresnya ini gimana ya kan, kemampuan tingkat RT jadi wapres, nah repot gitu loh. Jadi saya harapkan wapresnya diganti Pak Ahok aja deh atau Bu Suci biar ditenggelamin ntar kalau ada yang korupsi. Baik, makasih. Kayaknya profesi itu katanya ada yang bilang kalau pakai baju itu kalau lagi bertugas itu mulia gitu kan. Kayak wakil Tuhan atau apa gitu. Tapi kayaknya sekarang udah enggak deh ya, semuanya duit gitu loh. Sekarang kita sakit aja kalau nggak ada duit mana mau diobatin gitu kan, atau biaya mahal semua duit. Betul. Kalau berhubungan dengan HAM ya, kayak di Amerika saya sering lihat tuh kalau dihukum itu bisa sampai 100 tahun, 200 tahun. Betul. Ada hukuman mati juga ada di sana. Iya, mereka kan ini ya, HAM soal HAM kan kuat juga ya. Betul. Tapi mereka bisa kasih hukuman selama itu. Saya masa itu kayak hukuman mati atau semua hidup. Sebenarnya sama aja itu dengan hukuman seumur hidup. Maksud saya mau didiskon juga, wah gila susah juga ya diskonnya mau berapa lama gitu. Jadi maksud saya ya semuanya kan melihat dari orang yang udah kena dihukum setelah keluar cuma segitu aja gitu ya. Orang merasa ya ngapain ya kita kerja capek-capek ya hasilnya segitu-segitu aja. Ya menurut saya sih jadi ASN itu itu kerjaan sampingan sebenarnya. Bukan kerjaan utama. Kerjaan utamanya kok koruptor gitu. Iya. Ya kalau generasi selanjutnya ini bilang, wah cita-cita mau jadi apa? Jadi koruptor aja lah. Iya. Paling menjanjikan gitu. Gitu aja, Pak. Saya kan kemarin bilang memang bangsa kita itu baru di sini gitu. Isinya itu cuma korupsi aja. Jadi
Jadi mau diapain ya itu yang terjadi. Makanya saya lagi kepingin gitu, bisa nggak ya semua pejabat itu didata yang nggak korupsi itu ada berapa sih? Iya. Jangan-jangan dikit. Jangan itu minoritas sudah yang nggak korupsi itu. Kalau sudah kayak gitu, ya cuma 2. Kata-kata korupsi itu dihapus saja, selesai. Udah nggak ada orang korupsi, sudah diganti apa gitu loh. Gregetan kan kalau udah kayak gini. Iya. Ya, mau gimana, memang mentalitas. Jadi ya mulai dari, kalau saya bilang sih, kan kalau nggak dihilangkan, benar-benar dicabut satu generasi, ya akan terus saja begini. Iya, betul. Karena orang mungkin waktu rekrutmen sekarang, kalau dibandingin dengan dulu, rekrutmen sekarang kan jauh lebih bagus, online segala semua. Iya. Idealnya masih tinggi gitu. Tapi begitu dia sehari aja dia udah masuk di kursi itu, udah direcokin sama seniornya yang memang ini, ya lama-lama siapa yang kuat kayak gitu. Makanya ini penyakit yang nggak mungkin hilang kalau nggak ibaratnya diselesaikan satu generasi gitu loh, dihilangin semua. Ya. Saya anjurkan ya, yang ngomong di Pas FM ini, Mbak, sediakan obat tensi darah. Ya. Iya, bener. Berita ini yang sejenis begini itu tiap hari, Bos. Mungkin nanti bisa kayak makan obat tuh sehari 3 ya. Dan bervariasi ya, apa departemennya atau instansinya variasi. Kita itu udah berurat ya, sampai ngotot ngomong begini, ngomel-ngomel, mati-mati. Mereka cuek aja, nggak ada berubahnya. Jadi saya mau bicara dengan secara reversal ya, paradoksal. Saya yang jadi pejabat dan saya kayak Ustaz, ya. Apa jawab saya mengenai kritik-kritik yang tadi? Anda kan cuma sirik. Anda nggak dapat posisi. Jadi saya dapat begini karena saya sogok. Dan saya sekarang posisinya mantap. Ya, itu satu kasus. Tadi jaksa itu dapat berapa? Puluhan M loh. Iya, sekitar. Buat orang biasa, puluhan M itu mungkin sampai anak juga masih ada ya, kalau nggak boros-boros amat. Kalau nggak boros-boros amat. Nah, tapi yang lain tuh ratusan T udah. Itu dibagi-bagi. Jadi negeri ini memang menyuburkan koruptor. Jadi Anda jangan sirik, jangan ngomel-ngomel, karena Anda nggak dapat posisi ya. Coba saya dituduh nggak punya malu. Apanya yang mesti malu? Ya, contohnya di atas ada kok. Iya. Presiden yang tahu-tahu majukan anaknya jadi, ya, itu contoh yang paling baik. Jadi Anda nggak bisa bantah itu. Mau kritik apa juga percuma. Teori banyak, pakar banyak, ngomong yang baik-baik, tapi itu cuma didengar-dengar aja ya. Anda jangan anggap serius, karena nggak bakal berubah. Ya, saya misalnya deh. Oke, ada yang whistleblower ngaduin saya ketangkap. Gampang. Saya sekarang udah kumpul 500 M, ya. Bagi hakim ya 10 M lah ya. Kan ada Richard siapa itu yang tukang maklar? Iya betul. Ya. Belum polisi juga minta kalau ada kasus, ya kan? Kasus yang lab itu. Anaknya dipintain 20 M. Jaksa juga sama. Masuk penjara pun sipirnya bisa disogok. Saya hidup sungguh nyaman. Jadi Anda cuma keluar aja. Ini tembus ya, kalau kita lihat tembus dari yang kelas kepala desa, pokok ya, sampai ke atas hierarki pemerintahan yang teratas. Itu udah rusak. Sudah begitu. Jadi saya sudah tepat memilih jabatan ini dan jalur ini. Anda hanya sirik, nggak dapat bagian. Jadi ngoceh aja teruslah ya. Saya ini sedang jogging di GBK, ada lagu-lagu yang Indonesia Tanah Air Beta. Iya, kedengaran. Kan sebelumnya kita dengar toh ada yang rubah liriknya. Ya. Iya.
ada juga Sukatani. Iya. Itu kenyataan semua, Bos. Itu kalau Anda begitu terus ya, dalam posisi Anda memandang masalah, itu nggak bakal berubah. Ujung-ujungnya Anda yang stres, darah tinggi, dan cepat mati. Ya, mendingan kayak saya, belajar seadanya, tapi cari koneksi ke dalam panjat sosial sampai ke level atas, ya, jilat-jilat sana, jilat sini, jadi itu barang. Nggak butuh kompetensi, Anda cuma butuh jilat, jadi itu barang, jadi kaya raya. Jadi Anda jangan banyak sirik deh, ya. Kalau banyak sirik nanti saya jawab nih, dasmu. Saya berkali-kali bilang jangan Herman, ya jangan Herman. Semua yang masih ada di dunia ini ya kalau masih jadi budak uang, ya cinta uang, tenaga kejahatan, cinta uang, ya kan. Nah, kalau belum ada ya goodwill, itikat baik ya dari ya ini tadi dari pembuat undang-undang, ya kan Mas. Akan ini ibaratnya ini kalau penyakitnya udah kronis gitu, udah stadium 5, ya udah menggurita. Akarnya apa sih, ya kan? Akarnya ya itu tadi. Kalau mau, ya, jadi supaya ini kita nggak itu lagi ya. Memang negara kita religius ya. Tapi kok memang mereka tuh nggak takut sama sumpah di bawah kitab suci. Kan saya bilang ke Tuhan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, jadi ketuhanan yang Maha Kuasa. Sila kelima, bagaimana bisa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berkeadilan sosial bagi segelintir rakyat Indonesia, ya kan? Nah itu udah saya patenin aja lah. Saya ulang-ulang terus aja. Jadi akarnya apa sih? Akarnya itu taman kanak-kanak di Senayan itu, ya. Yang kata almarhum Pak Gus Dur ya mau ada itikat baiknya. Udah tinggal buat apa sih? Untuk resep obatnya ini gitu loh. Ya buat undang-undang pembuktian terbalik, undang-undang pemiskinan, undang-undang perampasan aset. Mau atau tidak? Kalau nggak mau, mereka mengundurkan diri aja. Jadi percuma kita bayar pajak hanya untuk gaji mereka. Iya kan? Saya rasa yang IPK, indeks persepsi korupsi di Indonesia ini nanti mungkin turun ya Mas ya kalau memang ini diulang-ulang terus. Ya. Sekarang kan 37 ya, awalnya 34. Itu kalau mau berdasarkan acuan idealnya untuk globalnya itu 44. Ya kita masih jauh lah gitu. Jadi kita tuh cuma diketawain sama orang luar Mas ya. Tiongkok, negara-negara yang lain mungkinnya sudah memikirkan nih bagaimana ya kita ke bulan ya gitu ya Mas ya. Bagaimana nih kita kita ke Mars gitu ya. Diketawain Mas. Ya ampun, lu masih di situ-situ aja, masih bahas wali-wali. Ya karena apa? Karena ini yang semuanya nggak ada itikat baik untuk buat resepnya ini gitu loh. Ada nggak nih gitu loh dokternya yang mau buat undang-undang ini? Kalau nggak bersedia mengundurkan diri lah, tahu malu lah. Memang nggak ada ya gimana ya Mas ya. Kalau nanti ya besok temanya atau gini aja, saya usul aja ya Mas ya. Saya mau usul aja ide. Coba dalam setahun ini ya dari Januari sampai Desember itu lembaga mana yang oknumnya paling banyak ya terjerat ini maling ini ya. Nah itu nanti dikasih penghargaan nih lembaga ini ya kan. Kejaksaan nggak semua sekarang parpol mana juga Mas yang merah, kuning, hijau, biru. Jangan Herman bisa bilang kan. Kayaknya harus dikasih ini ada kayak award nanti di akhir tahun. Iya, awards lembaga mana? Jadi mereka tahu malu nggak nih awards nih lembaga? Berarti kan ibaratnya rapotnya merah ya? Iya betul. Di satu sisi di dunia tuh negara udah mikirin pergi ke bulan, ini masih berputar-putar di situ. Iya. Ketawa, kita diketawain ini sebetulnya gitu loh. Lah itulah standarnya Indo gitu kan. Iya, jadi dari Al-Qur'an ya Mas ya. Ini kan KPK dibuat ya zamannya presiden kelima ya. Iya, tapi iya makanya tapi parpol merah pun juga dari bansos, dari semuanya juga. Ya banyak kan juga ada yang clean and clear gitu loh. Semua sama karena masih doyan uang.
Betul. Masih doyan duit yang serakah itu. Jadi ya saya sih nggak Herman ya Mas ya. Jadi ya sekarang berbalik lagi lah, mengharapkan manusia kecewa, ya kan? Iya, jadi memang ya saya merenung nih kenapa ya. Oh benar ya di Timotius itu ya, Timotius 1 pasal 6, akar kejahatan adalah cinta uang. Kita diperbudak sama uang. Uang itu kan jadi dua mata sisi ya Mas ya. Ya kan? Ibaratnya pisau kan bisa buat mengolah sayuran, ya kan? Bisa ini, tapi kalau uang digunakan untuk ya ini tadi serakah tadi, ya itulah manusia, jangan Herman lah. jadi nanti kita buat ya akhir tahun ya. Boleh tuh kayaknya tuh, karena belum ada kan? Belum ada, jadi jangan anugerah musik Indonesia aja. Iya, ini was lembaga mana, parpol mana yang terkorup itu juara 1, 2, 3 tuh. Boleh itu. Jadi kaleidoskop tahunannya gitu ya, benar. Betul, mana. Jadi kita buat punishment, buat reward juga gitu loh. Iya. Terus nanti lembaga mana, nah kita tepuk tangan deh, oh dia gitu. Iya, baik. Pasti semua kenal lah, ya. Jadi jangan merasa clean and clear lah, semua sama. Harapan saya itu pemerintah harus segera mensahkan undang-undang penyitaan aset. Iya, betul. Sangat penting buat siapapun koruptor yang akan terlibat dalam kasus itu, sudah pasti asetnya akan disita. Iya. Dan juga pembuktian terbalik, gitu loh, Pak. Apalagi dia pejabat negara kan gajinya sudah diukur kan. Iya. Pengeluarannya sekian, tunjangannya sekian. Itu udah pasti otomatis ya, nggak ada orang menjadi koruptor di negeri ini kalau kita kan sedang kita aset itu. Iya. Itu mungkin kalau bisa Pak Prabowo selaku presiden di negeri ini ya mau segera, kalau memang punya komitmen untuk memberantas korupsi di negeri ini, segera mengesahkan undang-undang penyitaan aset. Sangat penting, Pak. Ya, kita kan baru beberapa minggu yang lalu, hari kemarin ya, ada korupsi di Pertamina yang menentukan ke Indonesia Raya. Cuma sekian orang yang tertangkap, sedangkan dananya kan sangat banyak. Iya, gitu. betul. Ada kemana duitnya gitu. Iya. Itu lagi terus kemana larinya dananya, aliran dananya. Iya. Siapa yang terlibat gitu. Mungkin permintaan Pak Prabowo mungkin bisa mendengarkan, atau mungkin staf-stafnya yang bisa mendengarkan Pak ini. Iya, betul Pak. Kita harapkan begitu Pak. Oke. Apa ya, isu yang dari yang paling mahal menjadi paling murah. Iya, semuanya merata. Iya, maksud saya gini Pak, lebih baik para koruptor yang sedang di penjara itu juga, dan ada potensi yang berkorupsi. Sekarang kan Pak Prabowo ini kan mengefisiensikan semua lini. Itu kan sebenarnya bagian dari mengurangi orang berkorupsi. Iya, harusnya sih begitu. Kalau kedua, menurut saya ini Menkumham harus menambah penjara lah. Iya, betul. Penjara itu satu Pak, di luar pulau kayak Nusa Kambangan. Kayak kemarin kan ada satu kasus orang yang di penjara makan bersama keluarga di Surabaya. Betul. Itu langsung dikirim ke Nusa Kambangan di pesantren di sana. Iya. Nah, maksud saya berjeral. Jadi jangan sampai aparat hukum ini kena mental terus oleh para koruptor. Nggak seimbang yang dipasalkan sama yang uang yang dikorupsi miliaran, triliunan itu nggak. Menurut saya kita kan banyak pulau tuh Pak. Iya, betul, ya kan? Coba bikin yang terjera-jera sekalian biar mentalnya mereka rusak. Ya, jadi sisi hukum biar dia ngaku atau bagaimana. Ya, kalau di Nusa Kambangan sudah banyak cerita, orang tahu lah. Iya, mau kabur ya dimakan hiu. Maksudnya kita hajar mentalnya di situ aja lah. Nggak usah berasumsi, berpolemik, mau duitnya kemana-kemana, capek. Menurut saya tuh semoga Pak Yusril Iza Mahendra Menkumham menambah penjara-penjara yang lebih sadis lah. Amerika aja di pulau-pulau itu ya, benar. Sadis. Betul. Itu maksud saya. Penegak hukum melanggar hukum. Iya. Biasa Mer. Udah biasa ya. Biasa. Oke. Yang di negara kita kan biasa, kalau di luar negeri
langsung ditindak, langsung dihukum. Udah dari dulu Cina, Singapura, ya nggak, itu mah luar biasa kalau di luar negeri. Kalau di negara kita biasa, wajar. Kasus terbaru anak Kapolda tuh naik pesawat jet. Coba kalau dipikir-pikir, Mer, gaji bapaknya apa iya sanggup sama tunjangannya bisa flexing naik pesawat jet. Jadi kalau ditanya sih, Mer, bukan barang baru, barang lama. Cuman kalau ketangkep lagi apes. Kalau nggak apes mah, lanjut terus. Kalau malah saya bilang kalau kayak kasus Pertamina tuh, itu mah cuman pergantian pemain doang nanti. Kalau main sepak bola tuh, Mer, ada substitution, di-sub, ya nggak? Ini mah penggantian pemain doang, selama jenderalnya nggak ditangkap mah cuma penggantian pemain. Percaya deh, Mer. Negara kita itu jadi pejabat untuk memperkaya diri, bukan untuk melayani rakyat. Jadi itu filosofinya dulu yang kita pegang, Mer. Kalau kita udah pegang filosofi jadi pejabat itu untuk memperkaya diri, bukan melayani rakyat, inilah yang terjadi di negara kita. Pertamax aja dipalsuin, sekarang Antam juga emasnya dipalsuin juga. Lah kan negara kita semua palsu. Jadi kesimpulan aparat penegak hukum ya juga palsu itu, Mer. Kalau saya pikir banyak komplain gitu ya, karena di Indonesia nggak ada Xi Jinping. Nggak ada Xi Jinping di sini. Gitu ya. Jadi nggak bakalan bisa. Malahan jadi ngikut semuanya. Aturannya nggak korupsi jadi korupsi. Nggak ada Xi Jinping. Ke satu, kedua, kalau udah tahu nggak bisa, susah, jangan suka janji. Anak kecilnya dijanjiin permen marah. Jangan suka janji, itu mulut lakban aja. Betul nggak? Kalau bisa tuh gedung DPR nanti jadi penjara apa tuh? Perwakilan rakyat rampas. Nah, jadi penjara aja di situ semuanya. Udah gemes lah. Itu jaksanya itu kebangetan sih, Mbak, saya bilang. Udah korupsi sedikit bagi 3 pula, acara ketahuan pula kan kebangetan, Mbak. Iya. Contohnya para koruptor Pertamina itu 980 T. Itu jangannya 7 turunan, Pak, 10 turunan juga saya rasa aman ya. Iya. Boleh saya mau menyarankan kepada para adik-adik generasi muda ini ya, kalau sudah selesai pendidikan, kuliah atau sekolah, jangan bercita-cita jadi pejabat. Karena kalau jadi pejabat kebanyakan jadi bodoh semuanya, Mbak. Iya, mereka tuh 1 tambah 1 nggak mungkin 2, Mbak. Pasti bisa 200, 300, kan minus 5 pun bisa. Jadi kalau mau bekerja jadi pengusaha atau entrepreneur atau apalah yang bisa memajukan negara dalam bentuk, janganlah di pemerintahan. Pemerintah ini kayaknya nggak bisa diharapkan lah, kecuali kalau dibabat habis semua satu generasi, nambah di sini orang-orang yang kompeten, yang ibaratnya di situ masih baru tumbuh, yang sudah terkontaminasi segala macam pupuk kimia, itu nanti hasilnya jadi nggak bagus, nggak seperti itu. Terus bagi para penguasa nih, terutama RI 1 ya, kalau bisa hukuman para koruptornya diperberat sekali lah. Kalau seandainya nggak tega untuk melaksanakan hukuman mati, nggak berani ngambil harta mereka, ya paling nggak diapain kok mereka biar jadi benar-benar itu buang kayak Mbak kemana kayak ke Irian Jaya itu sudah menghadapi jam, atau ke sisi paling ujung barat sana sudah menghadapi yang namanya itu tadi jam, itu bukan di Irian itu atau di Aceh ya. Nah kalau di jam sudah menghadapi itu KKB itu segala macam kan banyak tuh. Para prajurit yang gugur lah, itu turunlah para koruptor dan menghadapi mereka biar kita tahu bagaimana mereka itu harus berjuang menghadapi hidup seperti itu, Pak. Terus para institusi juga kalau bisa, kalau ada masalah hukum janganlah sewa-sewa aparat hukum. Kalau memang kita buka soal hukum, hadapi sendirilah, karena kita sewa aparat hukum sama aja hukumannya, Pak, malah kita keluar duit banyak. Itu setiap koruptor itu mesti ada undang-undangnya kalau dia sudah dihukum ya, dinyatakan oleh hakiman gitu.
itu semua dia punya ijazah dari SD sampai perguruan tinggi dan segala macam titel dia tuh cabut, dicopot semuanya. Dibatalkan ya? Ya, dibatalkan oleh sekolahnya masing-masing. Jadi itu kan mereka punya sejarah kan, sejarah pendidikan. Nah itu sekolahnya masing-masing kan dia tahu kan, oh ini lulusan kita nih, copot. Semuanya dicopot. Nah gimana nanti dia mau melamar kerja atau ya itu urusan dia lah. Agar dia berpikir. Jadi kalau dia pendidikannya dia rintis dari awal sampai dia lulus, hapus dengan seketika. Begitu. Biar kapok. Baik, mitra bisnis, saya Mary Agustin.